Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Semenjak One Piece chapter 1046, tidak sedikit para nakama One Piece yang memberikan tanggapan bahwa akhir-akhir ini cerita One Piece ditarik ulur terus-menerus, di mana dari chapter ke chapternya masih mendapatkan kesimpulan yang sama, yakni baik Luffy maupun Kaido masih tatap-tatapan dan belum ada dampak pertarungan yang kelihatannya signifikan. Namun kali ini kami ingin membicarakan hal yang di luar Wano Kuni, yakni mengenai seberapa berbahayanya Suke no Mi di tangan Shiryu. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai! Suke no Mi adalah buah setan yang dulunya milik Absalom. Buah setan ini memungkinkan penggunanya untuk menjadi tidak terlihat alias menjadi tembus pandang. Setelah Absalom mati, buah setan ini dimiliki oleh anak buah Kurohige yang bernama Shiryu. Shiryu adalah seorang pendekar pedang yang dulunya pernah bekerja di Impel Down. Ia memiliki riwayat yang buruk selama menjabat di Impel Down. Ia sering membunuh tawanan penjara tersebut. Dalam cerita One Piece yang sekarang, mungkin kita semua menyadari bahwa sepertinya buah setan Suke no Mi tidak akan terlalu berpengaruh. Karena di dunia One Piece ada yang disebut dengan Kenbun Shoku Haki, di mana ini adalah tipe haki yang menganalisis kondisi sekitar. Dan bahkan dengan Kenbun Shoku Haki tingkat lanjut, kita bisa membaca beberapa detik masa depan. Jika kita berkaca pada pertarungan Sanji versus Queen, Sanji mampu menemukan posisi Queen meskipun Queen sudah dalam posisi tak terlihat. Yang bisa dilakukan oleh teknologi Steel Black ini hanyalah menghilangkan penggunanya saja. Dan inilah perbedaan kemampuan menghilangkan diri gadungan dengan menghilangkan diri dari buah setan. Pada arc Thriller Bark, Absalom bisa membuat Nami, orang yang ia sentuh, ikut menghilang. Artinya dengan buah setan Suke no Mi, sang pengguna bisa membuat objek yang ia sentuh menjadi tembus pandang juga. Dan gaya bertarung dari bajak laut Kurohige sangat cocok dengan konsep seperti ini. Bajak laut Kurohige selalu bertarung menggunakan cara yang tidak pernah diduga oleh orang-orang. Luffy tiba-tiba muncul di Marijoa dan menawarkan tawaran pada Sengoku. Lalu Kurohige ketika menjabat sebagai Shichibukai malah datang ke Impel Down. Dan ia tiba-tiba bersembunyi di balik bangunan markas besar Angkatan Laut dan mencuri kesempatan untuk last hit Yonko Shirohige. Kemudian saat Akainu mengejar bajak laut Kurohige, Kurohige berkata bahwa saat ini bukan waktunya untuk bertarung melawan dia. Dan akhirnya ia memutuskan untuk kabur dibanding menghadapi Akainu. Hal yang sama berlaku ketika Kurohige ditantang bertarung oleh Shanks, di mana Kurohige mengaku bahwa untuk saat ini ia masih belum waktunya bertarung melawan bajak laut Shanks. Dari fakta-fakta ini kita bisa mengetahui bahwa Kurohige hanya akan ikut campur dalam pertarungan jika benar-benar pertarungan itu menguntungkan bagi kelompoknya. Artinya 50% lebih dari kondisi pertarungan itu bisa dimenangkan oleh Kurohige, maka Kurohige akan ikut campur. Nah, dengan konsep manga One Piece yang saat ini serba awakening, kami curiga bahwa bisa saja jika Shiryu berhasil membangkitkan Suke no Mi, ia bisa mengubah apapun menjadi tak terlihat tanpa menyentuhnya. Bahkan bangunan atau kapal sekalipun bisa ia buat menjadi tembus pandang. Nah, masalahnya, meskipun semua orang atau beberapa orang memiliki Kenbun Shoku Haki, dengan kondisi awakening Shiryu seperti itu, kami pikir tidak semua hal bisa ditemukan oleh sang pengguna Kenbun Shoku Haki. Ada batasan di mana ia bisa menganalisis kondisi sekitar. Ya, kembali lagi, ini adalah taktik atau strategi perang yang bagus. Jika Shiryu bisa membuat 5.000 pasukan menjadi tembus pandang, ataupun beberapa kapal menjadi tembus pandang, ini akan membuat armada bajak laut Kurohige sulit dilacak. Berbeda dengan bajak laut Kaido atau Big Mom yang sudah jelas angka dan keberadaannya. Atau sesuatu yang lebih gila lagi, dengan awakening buah setan Suke no Mi ini bisa membuat dirinya bukan hanya tak terlihat, melainkan benar-benar tak memiliki jejak, tidak memiliki aroma, tidak memiliki hawa keberadaan. Yang mana dengan kekuatan superior seperti ini sangat cocok dengan Shiryu yang merupakan haus akan darah. Tapi ya, dari konsep awakening yang pertama saja, itu sudah cukup berbahaya. Jika diaplikasikan pada pasukan sendiri, itu akan membuat serangan kejutan yang luar biasa. Dan opsi kedua,
Jika Shiryu bisa mengubah apapun di sekitarnya menjadi tembus pandang tanpa menyentuhnya, Shiryu bisa saja membuat teman-teman Zoro menjadi tak terlihat. Yang mana ini akan membuat Zoro menjadi kesulitan lagi untuk menebas. Zoro tidak bisa menebas seenaknya. Zoro tidak bisa melancarkan serangan seenaknya karena takutnya ia akan melukai temannya sendiri. Yang mana ini akan membuat pergerakan lawan dari Shiryu menjadi sangat terbatas. Dan ada satu pemikiran paling gila mengenai buah setan Suke Sukenomi ini. Jika berkaca pada awakening buah setan Luffy, Kid dan Law yang segila itu, maksudnya power up dari dasar buah setannya benar-benar meningkat berkali-kali lipat menjadi seperti ini. Bagaimana jika ketika Shiryu membangkitkan buah setannya, ia menjadi makhluk yang tidak bisa diserang secara fisik? Atau mudahnya, mirip seperti bagaimana dalam serial Naruto, di mana ketika seseorang menyerang Obito atau Tobi, maka serangannya akan tembus lewat begitu saja. Ya, ini adalah pemikiran paling gila. Poin tambahan lainnya adalah dari karakter Zoro. Besar kemungkinan musuh Zoro ketika melawan bajak laut Kurohige adalah Shiryu, karena keduanya adalah pendekar pedang. Nah, di dalam cerita manapun, yang membuat pertarungan Zoro menarik adalah upaya dari sang karakter protagonis ini, yakni Zoro dalam membelah atau menebas musuh yang sulit untuk ditebas, mulai dari Mr. One yang tubuhnya terbuat dari besi. Ya, ini adalah tantangan baru bagi Zoro. Kemudian upaya Zoro dalam menebas Pika juga menjadi sesuatu yang menarik. Zoro harus memutar otak dan mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya agar ia bisa mengambil keputusan yang tepat untuk mengambil serangan agar bisa menebas musuhnya tersebut. Lalu di arc Wano Kuni ini, Zoro bertarung melawan King, satu-satunya ras Lunarian yang berhasil bertahan hidup. Ketika melawan King, awalnya Zoro kebingungan mengenai kenapa serangannya sama sekali tidak berdampak pada King. Ia juga kebingungan dengan maksud api yang menyelimuti tubuh King itu. Hingga akhirnya, Zoro melakukan berbagai macam trial and error dan boom! Zoro menemukan cara untuk mengalahkan pria yang berasal dari ras Lunarian ini. Sehingga akan sangat menarik nantinya jika Zoro bertarung melawan pendekar pedang yang sama sekali tidak bisa ditebas. Dimana ketika kita tebas, serangannya malah lewat begitu saja dan tidak berdampak apapun pada Shiryu. Sehingga kesimpulannya, Eiichiro Oda tidak akan sembarangan memilih kekuatan untuk karakter-karakter dalam manganya. Eiichiro Oda pasti sudah memikirkan secara matang potensi kekuatan yang akan dimiliki oleh karakternya. Apalagi untuk seukuran karakter yang merupakan awak kapal dari bajak laut Kurohige, di mana Kurohige sendiri adalah karakter yang berbanding terbalik dengan Monkey D. Luffy. Ya, kami tidak sabar melihat sejauh manakah Eiichiro Oda akan menunjukkan kekuatan Suke Sukenomi ini dalam cerita. Sehingga itulah teori kami mengenai buah setan Suke Sukenomi yang sepertinya akan cukup berbahaya dalam sebuah perang berskala besar. Sehingga bagaimanakah menurut nakama semuanya? Berikan komentar nakama atau koreksi nakama semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.